Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menganalisis SWOT pada usaha Pop Ice. Baiklah, anggota kelompok kami ada saya sendiri Raifa, ada Auli Hendriani, Marni Halawa, dan juga Anissa Suhaila. Oke, langsung aja kita masuk ke presentasi. Baik, materi yang pertama yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi posisi strategis UPPS dan PS2 secara keseluruhan dengan mengidentifikasi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang dihadapi dalam keterkaitannya dengan hasil analisis capaian kerja. Selanjutnya, yaitu analisis ini membantu dalam strategi bisnis dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan bisnis. Yang pertama itu ada kekuatan, yang kedua itu ada kelemahan, yang ketiga peluang, dan yang keempat itu ancaman. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Untuk mengembangkan strategi pemasaran Pop Ice yang efektif berdasarkan analisis SWOT, berikut adalah pendekatan yang bisa dilakukan. Pertama itu penguatan kualitas dan branding. Yang kedua ada diversifikasi produk. Yang ketiga ada pemasaran berbasis lokal. Yang keempat kolaborasi dengan influencer. Kelima, promosi dan diskon, dan terakhir monitoring dan evaluasi. Oke, kita masuk ke proyek pengembangan penjualan Pop Ice. Tujuan proyek ini adalah meningkatkan penjualan usaha minimum Pop Ice melalui strategi yang terencana dalam waktu 8 minggu. Timeline proyek ini ada minggu ke-1, ke-2, yaitu analisis pasar dan persiapan awal. Nah, jadi minggu 1 itu kami melakukan analisis pasar untuk memahami minat konsumen terhadap Pop Ice dan mengidentifikasi pesaing di pasar Pop Ice. Nah, minggu kedua, setelah kami berdiskusi, kami melakukan survei usaha untuk dijadikan objek penelitian ini dan kami melakukan analisis SWOT untuk produk Pop Ice. Nah, minggu ketiga dan keempat, pengembangan produk dan desain kemasan. Nah, di minggu ketiga ini, usaha yang kami survei adalah penjual Pop Ice yang berjualan di sekitar lapangan Pemedan. Minggu keempatnya, setelah kami melihat usaha ibu penjual Pop Ice, kami memiliki ide agar penjualan Pop Ice ibu ini semakin laris dan mampu bersaing dengan pesaing-pesaing yang lain, seperti memulai desain ulang kemasan Pop Ice untuk memastikan daya tarik visual dan membedakan produk dari pesaing lain. Nah, lanjut kita masuk ke minggu kelima sampai ke-6, yaitu mengimplementasikan strategi pemasaran usaha yang dijadikan objek. Strategi yang bisa kita lakukan terhadap usaha minuman Pop Ice di Pemedan yakni yang pertama ada penguatan kualitas dan branding, yang kedua diversifikasi produk, yang ketiga pemasaran berbasis lokasi, keempat kolaborasi dengan influencer, yang kelima promosi dan diskon, yang keenam monitoring dan evaluasi, dan minggu ke-8-nya yaitu dokumentasi. Nah, untuk lebih ingin tahu lagi tentang proyek pengembangan penjualan Pop Ice dari minggu ke-1 sampai minggu ke-8, bisa lihat lebih jelas di makalahnya. Strategi yang bisa kita lakukan terhadap usaha minuman Pop Ice di Pemedan ini yakni pertama penguatan kualitas dan branding, yang kedua diversifikasi produk, ketiga pemasaran berbasis lokasi, yang keempat kolaborasi dengan influencer, kelima promosi dan diskon, keenam monitoring dan evaluasi. Baik, untuk kesimpulan hasil proyek kami yaitu Pop Ice adalah merek minuman es yang memiliki potensi untuk terus tumbuh dan sukses di pasar dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman. Pop Ice dapat terus menjadi pilihan yang populer bagi konsumen dan meraih kesuksesan jangka panjang dan bisnisnya. Dengan mengikuti tim ini, proyek ini secara cemas dan memonitor metrik kinerja yang relevan diharapkan dalam cermat dan memonitor metrik di kinerja yang relevan diharapkan dapat meningkatkan signifikas dalam penjualan usaha minuman Pop Ice dalam waktu 8 minggu. Evaluasi yang terus-menerus selama proyek akan memungkinkan usaha minuman Pop Ice ini untuk menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan restoran, pasar,
dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.